Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Ariana dari 1131. Ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan fiber optik. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah teknologi yang menggunakan serat kaca atau plastik tipis untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Serat optik ini memiliki kemampuan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh tanpa mengalami penurunan kualitas sinyal signifikan, seperti yang terjadi pada kabel tembaga. Komponen utamanya terdiri dari 4, yaitu ada core, casing, buffering coat, dan jacket. Yang pertama, core atau inti serat, yaitu bagian tengah serat optik yang terbuat dari kaca atau plastik transparan. Ini adalah bagian yang mentransmisikan cahaya. Casing, lapisan luar yang mengelilingi inti serat. Cladding terbuat dari bahan yang memiliki indeks refleksi lebih rendah dari inti serat. Lalu ada buffering coating, lapisan pelindung di luar cladding yang berfungsi untuk melindungi serat dari kerusakan fisik seperti goresan atau kelembapan. Lalu ada jacket. Jacket ini lapisan luar yang lebih tebal yang melindungi semua komponen semuanya dari faktor lingkungan seperti suhu ekstrim, kelembapan, atau teknik mekanik. Cara kerja fiber optik yaitu mentransmisikan cahaya melalui inti serat, pemantulan cahaya, pemantulan sinyal cahaya, dan penerimaan sinyal di jalur akhir. Keuntungannya yaitu adalah kecepatan tinggi. Cahaya dapat membawa data dengan kecepatan yang sangat tinggi, jauh melebihi kapasitas kabel tembaga. Lalu kedua ada jarak jauh. Fiber optik mampu mentransmisikan data dalam jarak jauh tanpa banyak kehilangan kualitas sinyal. Dan ketiga adalah ketahanan terhadap interferensi karena menggunakan cahaya, fiber optik tidak berpengaruh oleh interferensi elektromagnetik yang bisa mengganggu sinyal pada kabel tembaga. Yang di sini cukup banyak, yaitu adalah biaya instalasi yang tinggi. Pemasangan awal untuk kabel fiber optik lebih mahal dibandingkan dengan kabel tembaga, baik dari sisi material maupun tenaga kerja. Kabel fiber optik dan perangkat yang diperlukan seperti transceiver dan konektor cenderung lebih mahal. Kedua, kerapuhan fisik. Kabel fiber optik relatif lebih rapuh dibandingkan dengan kabel tembaga. Kabel ini bisa mudah pecah atau rusak jika ditekuk atau ditekan secara berlebihan. Lalu ada ketiga, kesulitan dalam penyambungan. Penyambungan serat optik ini memerlukan keterampilan khusus dan peralatan yang tepat, seperti splicing. Penyambungan dua serat harus dilakukan dengan sangat akurat agar sinyal cahaya dapat mengalir dengan baik tanpa hambatan. Lalu keempat, keterbatasan pada instalasi jarak pendek. Fiber optik lebih cocok digunakan untuk jarak jauh dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Namun, untuk penggunaan pada jarak pendek atau dalam skala yang lebih kecil. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dan biaya awal yang lebih tinggi, fiber optik tetap menjadi pilihan unggulan untuk kebutuhan komunikasi yang memerlukan kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan jarak jauh, serta yang digunakan dalam berbagai aplikasi penting seperti jaringan internet, telekomunikasi, dan sistem medis. Terima kasih.